Aji guys. Ojo beli ae guys. Sekali-sekali ngaji. Temboro. Ben sejuk kok. Ben Abu Sufyan ngomel apa itu kurang percaya dengan presiden Israel maka wakilnya Raja Darius bilang pada Darius di Madrid dan Israel Abu Sufyan, saya tahu, malam itu saya tahu, ini kan malam sekian saja, kamu tahu, ya saya tahu, karena saya ini adalah penjaga Masjid Aqsa, wakilnya kuasa. Di malam itu seperti biasa, semua pintunya tutup. Nah, malam yang diceritakan oleh Abu Sufyan tadi, ada satu pintu tidak bisa ditutup. Akhirnya saya dorong-dorong ke pintu. Saya bilang pada semua pasukannya, ayo datang ke sini untuk menutup pintu ini. Semua pasukan datang, tidak ada yang bisa dorong ini. Sepertinya pintu itu diganjal dengan gunung. Kemudian saya minta bantuan di pos-pos yang lain untuk dorong, tidak ada yang. Maka saya yakin malam itu memang ada nabi yang mati di Masjid Aqsa, siapapun yang bisa menghalang. Akhirnya Abu Sufyan tak perlu oh malah aneh-aneh ini. Ya akhirnya Abu Sufyan itu beriman. Akhirnya dari Abu Sufyan keluarlah putra namanya Sayyidina Muawiyah, akhirnya termasuk jadi pimpinan yang menyatukan umat Islam sekian puluh tahun. Akhirnya dari Abu Sufyan akhirnya jadi mertuanya Nabi, Ummu Habibah, istrinya Nabi adalah istrinya Abu Sufyan, salah satu istrinya. Maka yang mulia Rasulullah Muhammad SAW menambatkan buruknya sedikit. Kemudian beliau naik dari pertama hendak ke langit ini namanya malaikatnya Ismail. Beliau ke sana di antara sisi ke pintu langit pertama, sopo ini Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Apakah sudah diutus untuk beliau? Sudah. Ya, silahkan masuk. Beliau ketemu dengan Nabi. Salam pada Nabi Adam. Ketemu dengan kakeknya seluruh manusia. Nabi Adam berikan oleh Nabi dari Nabi Adam kesibukannya di langit bumi menerima laporan nyawa-nyawanya, cucu-cucunya yang telah wafat. Rumah tangga nyawa itu lakukan. Kalau nyawanya itu baik, maka dia akan berkomentar. Ruhun tayyibatun wa nafsun tayyibah fa'adhibuha fi 'ainihi. Ruhun tayyibatun, nyawa yang baik, wa nafsun tayyibatun, dan jiwa yang baik. Para mereka berkata arwah-arwah itu saya di tempat yang mulia, di tempat di surga yang namanya ini, tempatnya di sana ya. Kalau dilapori arwah-arwah yang tidak beriman, maka Nabi Adam berkata, Ruhun khadi'atun wa nafsun khadi'atun ija'aluha. Ini nyawa yang busuk, jiwa yang busuk, letakkan itu di tempat di atas akhirat. Ini di antara kesibukan Nabi Adam dengan bersama kuat dari beriman, nyawa-nyawanya sama. Jadi orang itu kalau ikut para nabi, para hadir nanti dimuliakan sampai nabinya mau di langit pertama, dia ikutan sampai langit pertama. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Ada berbagai versi riwayat. Dan memang para nabi itu memang keliling-keliling ke langit biasa. Di sana langit kedua ketemu dengan Nabi Yusuf. Tampak Nabi Yusuf. Nabi kita yang mulia Nabi besar bersama beliau ada beberapa umat dia sudah ikut temani beliau di langit yang naik lagi ke langit yang ketiga, beliau ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan jabatnya di langit ketiga. Salah Isa ngobrol-ngobrol dengan Nabi Isa bersama beberapa anak buah teman.
Nabi misalnya jahat dengan rohnya, tapi nyawa-nyawa sebagai umat yang beriman bersama. Dia naik lagi langit yang nomor 4. Nomor 4. Beliau ketemu dengan Nabi Idris dengan jahat dan roh. Nabi Idris dengan jahat dan roh di langit. Belum pernah wafat Nabi Idris itu. Warofakna al-Umadan Aliyah telah mengangkat Idris di tempat yang tinggi, di langit yang nomor 4. Masya Allah. Tidak diceritakan itu bersama umatnya. Wah, mungkin ada riwayat yang bersama umatnya. Dia ngobrol-ngobrol salam-salam dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima, beliau ketemu dengan Nabi Harun. Singgotnya separuh putih, separuh hitam. Singgotnya begitu panjang sampai ke pusat gitu. Singgotnya Nabi Harun. Orang dengan Nabi Harun katanya menyenangkan. Maka dari Israel itu dia Nabi Harun senang. Hawanya itu menyenangkan. Sering dari Israel itu usir. Kalau Harun itu menyenangkan. Kalau kamu Musa itu menyebalkan. Islam Nasban Israel, Islam tukang lumen. InsyaAllah beliau persilat di langit nomor 6. Ada 2 riwayat di antaranya beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim di situ. Ngobrol-ngobrol dengan Nabi Ibrahim. Ini sekali Nabi Ibrahim dengan saya. Kata yang mulia dari Muhammad SAW. Dia bilang, wahai Nabi Muhammad, saya juga salah pada itu. Nyawanya Nabi Ibrahim masih mikirkan biar umat Muhammad pada selamat semua. Orang itu kalau mulia itu berarti sudah wafat pun masih makan untuk umat. Jangan sampai orang itu masih hidup sudah berlaku. Jadi orang nunggu dulu kapan toh pas dan mati ngerusok saya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada mati kalau nanti tetap. Tidak salah pada umatmu. Dan para ulama kalau mendengar hadis mereka mengatakan Assalamu ala nabiyina wa ala Nabi Ibrahim assalam. Semoga atas Nabi kita dan Nabi Ibrahim keselamatan. Maka yang menyampaikan salam itu adalah Nabi Ibrahim kepada Nabi kita untuk umat Muhammad. Kita salam pada umat memberitahu bahwa surga itu tempatnya luas, subur, wadurahuha miskul, dan tanahnya itu adalah dari tasbih. Suruh memperbanyak nanam di antara tanamannya, membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sekali saja tertanam satu tanam. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang ketujuh. Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat, Ka'bahnya langit. Para malaikat setiap hari 570.000 masuk ke situ untuk ibadah dan tidak sepakati sampai hari kiamat. Jadi tidak ada penuhnya kami luas. Masya Allah, tambah lagi. Maka beliau Baitul Ma'mur itu melihat Nabi Ibrahim sedang bersandaran di temboknya Baitul Ma'mur. Bersandaran. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi kita, ini tempat untuk engkau dan untuk umat. Nanti dimuliakan orang-orang beriman, diizinkan untuk ibadah di Baitul Ma'mur. Semoga termasuk.